Hai guys, hari ini kita akan kembali lagi di kelas matematika. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian bab terakhir kita di semester ini, yaitu statistika. Nah, yang akan Ibu bahas adalah tentang data dan diagram. Oke, sebelum nanti akhirnya kita membahas lebih lanjut tentang diagram, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan terlebih dahulu. Ya, yang pertama adalah tujuan pembelajarannya, di mana pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian bisa memahami konsep dasar investigasi statistika. Yang kedua, mengenal berbagai jenis data. Yang ketiga, memahami dan memakai berbagai diagram untuk data. Nanti ini akan Ibu jelaskan lagi lebih rinci. Nah, apa sih statistika gitu ya? Statistika adalah proses mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data untuk memahami suatu informasi dengan lebih jelas. Lalu bagaimana langkah-langkah investigasinya? Mungkin ini di kelas 6 waktu di SD juga sudah dipelajari, cuman Ibu akan kembali ingatkan lagi. Ya, langkah-langkahnya apa aja tuh? Yang pertama adalah pengumpulan data, di mana nanti kita akan mengumpulkan informasi gitu ya dari berbagai sumber. Yang kedua adalah pengelompokan data. Jadi nanti akan menyusun data yang telah dikumpulkan ke dalam kategori tertentu. Nanti kita juga akan bahas, kita akan ada contoh soalnya. Yang ketiga, penyajian data, di mana kalian menampilkan data dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik agar lebih mudah dipahami atau dibandingkan. Lalu yang terakhir adalah analisis data, mengolah, menafsirkan data untuk menemukan pola, tren, atau kesimpulan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Seperti itu, ya. Lalu kenapa sih kita harus belajar atau harus menggunakan diagram? Nah, diagram itu untuk menyajikan data secara visual agar lebih mudah dipahami dibandingkan melihat tabel angka. Nah, ini jenis-jenis diagram. Yang pertama ada diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Diagram batang biasanya nanti akan membandingkan jumlah, lalu diagram garis menunjukkan perubahan data, lalu diagram lingkaran menampilkan proporsi atau persentase biasanya. Ya. Apa itu diagram batang? Diagram batang menggunakan batang vertikal atau horizontal untuk membandingkan jumlah suatu kategori data. Apa sih yang dimaksud dengan diagram lingkaran? Diagram lingkaran nanti akan membagi data ke dalam sektor-sektor yang menunjukkan persentase atau proporsi dari keseluruhan. Karena namanya diagram lingkaran, maka bentuknya juga akan lingkaran. Nah, bagaimana memilih diagram yang tepat gitu ya? Jadi kalau nanti kalian ingin membandingkan jumlah, kalian bisa menggunakan diagram batang. Tapi kalau kalian ingin menunjukkan persentase, kalian nanti bisa menggunakan diagram lingkaran. Nah, ayo kita lihat soal. Jadi nanti kalian akan disajikan data. Ini contohnya adalah data matematika kelas 7. Ya, kalau kita lihat di sini datanya tuh ada 60, 80, 70 gitu ya. Nah, jadi kalau cuma melihat angka-angka kayak gini, kalian pusing gitu ya, kalian ribet sendiri. Jadi ada beberapa hal yang kalian bisa lakukan. Caranya ya tadi, yang membuat tabel lalu membuat diagram. Ibu akan mulai dari membuat tabelnya dulu. Nah, untuk membuat tabelnya biasakan diurutkan. Kalau tadi kan berantakan ya. Nah, kalau sekarang ini udah berurutan. Ya, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90 sampai 100. Lalu setelah itu kita bisa langsung susun. Contoh di sini. 60 ada berapa sih? Kalian bisa hitung. 60 ada berapa? 1, 2. Kalau 70 ada berapa? 1, 2, 3, 4. 80 tuh 2, 3, 4, 5. 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, sesuai yang di tabel. 100 ada 3. Nah, itu yang akan kalian tulis ke tabel. Nah, dengan bentuk tabel ini udah lebih mudah kalian membaca atau menyajikan datanya. Ya.
Nah, setelah kita sudah membuat ke dalam tabel, maka kita bisa buat diagramnya, mulai dari diagram garis, batang, dan lingkaran. Nah, yang pertama kita akan buat diagram batang terlebih dahulu, gitu ya. Di sebelah kiri itu masih ada tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tinggal buat garis atau buat batangnya ya. Kita lihat seperti ini. Contoh, berarti 60, banyak siswanya 2 ya. Lalu kalau 70, ini 70 ya, berarti nanti batangnya akan mencapai titik 4 ya. Ketika 80 nanti banyak siswanya 5, 90 banyak siswanya 6, kalau 100 berarti siswanya ada 3. Sebisa mungkin nanti ketika membuat diagram batang tuh satuannya sama gitu ya, kayak dari sini ya, ini sama nih ukurannya nih ya. Jangan 60 kecil habis itu nanti dari 60 ke 70 lebar gitu, nanti gambarnya jadi jelek. Biasakan mirip-mirip lah, kalaupun nggak sama mirip-mirip, jangan terlalu jauh gitu ya jarak satuannya. Ini adalah diagram batang. Lalu yang berikutnya adalah diagram garis. Kita bisa lihat ya, di sini ada nilai, ada banyak siswa. Tambahkan titik dulu ya. Nah, lalu kalau 70 berarti banyak siswanya ada 4, kita tambahkan titik lagi. Kalau 80 ada di 5, 90 ada di 6, dan 100 ada 3. Yang membedakan dengan diagram batang tadi, kalau ini bentuknya garis, kita bisa tarik garisnya satu persatu ya, dari ujung titik ke titik berikutnya, ke titik berikutnya, titik berikutnya sampai terakhir, seperti itu. Nah, yang sekarang adalah diagram lingkaran. Kalian bisa mencari besar sudutnya dulu. Jadi nanti dalam membuat diagram lingkaran ada 2, mencari besar sudut dan juga mencari persentase. Nah, kita coba mengerjakan secara berurutan. Yang pertama adalah mencari besar sudut. Caranya gimana? Lihat nilai 60. Banyak siswanya yang kalian lihat, banyak siswanya 2. Lalu lihat jumlah keseluruhan siswanya ada 20. Selalu yang kalian bandingkan adalah banyak siswa di kategori tersebut, misalnya di kategori 60, berarti 2 ya, per jumlah keseluruhan 20, karena jumlah sudut lingkaran 360, maka kalian kalikan dengan 360. Hasilnya sama dengan 36 derajat. Lalu bagaimana kalau sudut ketika nilainya 70 gitu ya. Kalian lihat banyak siswanya berapa? 4. Maka kalian buatnya 4 per 20 banding dibagi dengan total atau banyaknya siswa dikali 360 derajat sama dengan 70 derajat. Begitupun seterusnya. Kalau 80 berarti 5 per 20 kali 360, berarti kalau 90 berarti 6 per 20 kali 360. Lalu kalau nilainya 100, 3 per 20 kali 360. Itu untuk mencari besar sudutnya. Lalu bagaimana mencari persentasenya? Nah, mirip-mirip nih sebenarnya. Yang membedakan adalah karena kita mencari persentase, kita kalikan dengan 100%. Karena persentase kan yang paling tinggi 100% gitu ya. Kalikan dengan skor maksimalnya itu 100%. Tinggal kalian buat. Kalau tadi 2 per 20 kali 360, kalau yang ini enggak. Kalikan dengan 100%. 2 per 20 dikali 100% sama dengan 10%. Kalau 70 gimana? Kalian lihat 4 ya. 4 per 20 dikali 100% sama dengan 20%. Set dan seterusnya. Jadi kalau 5 per 20 kali 100% ya 25%. Itulah untuk skor 80. Kalau untuk 90 gimana? Oh, berarti 6 per 20 kali 100%. Kalau 100 nilainya gimana? Oh, 3 per 20 dikali 100% sama dengan 15%. Semoga sampai di sini kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan ya. Oke, lanjut lagi ke step berikutnya. Setelah kita mencari besar sudut, lalu mencari persentase, lalu kita bisa menggambarkan ke dalam diagram. Ini Ibu tuliskan lagi di sini
Ini besar sudut yang tadi kita cari. Nah, kita bisa menggambarkannya ke dalam bentuk lingkaran. Ini nanti kalian bisa menggunakan busur. Gitu ya. Kalau misalnya 90, kalian buat nih 90 derajat. Nah, kalian sudah belajar menggunakan busur kemarin, jadi kalian bisa gunakan. Sini 90. Oh, kalau 70 berarti 72 derajat. Nah, ini berarti besar sudutnya 72 derajat. Kalau 60 derajat, 60, nilai 60 maka 36 derajat, nilai 154 derajat, kalau nilainya 90, 108 derajat. Seperti itu. Nanti tinggal menggunakan busur ya guys. Oke, karena udah tahu besar sudutnya berapa dan kalian sudah bisa menggambarkannya dalam bentuk lingkaran, maka yang berikutnya adalah kita tinggal menambahkan persentasenya. Kita tinggal tambahkan persentasenya. Sini. Nah, tinggal tambahkan. Kalau tadi di sini belum ada 20% ya, tinggal kita tambahin. Contoh, di sini 70, nilai 70 20%, tambahin 20%. Nilai 80 katanya 25%, tambahin 25%. Gitu ya. Nilai 90 30%, nilai 100 15% dan nilai 60 10%. Kalian tinggal menambahkannya pada gambar kalian. Seperti itu. Ya. Jadi dengan melihat ini kalian bisa tahu, oh ternyata gitu ya, 25% anak kelas 7 itu tuh nilainya tuh 80 ya. Jadi kalian lebih gampang ketika sudah disajikan dalam bentuk diagram. Berbeda ketika tadi kalian dalam bentuk angka-angka tuh 60, 70, 80, 90. Aduh, gitu ya, bingung. Aduh, berapa ya datanya ya? Harus ngitungin dulu nih satu-satu. Nah, kalau udah dalam seperti ini, udah lebih mudah. Kalian udah lebih gampang menganalisisnya. Jadi kalau ibu tanya, berapa persentase anak kelas 7 yang dapat nilai 60, langsung 10% Bu gitu. Karena di sini sudah disajikan datanya. Seperti itu. Mungkin itu aja untuk pembahasan terkait dengan statistika. Semoga bisa dipahami, bisa dimengerti sehingga nantinya bisa menolong kalian untuk belajar di rumah. Sekian dari Ibu. Sampai ketemu nanti di pembelajaran berikutnya. Bye.